Area Punden yang sangat rimbun ini penuh dengan keanekaragaman hayati, flora dan faunanya. Salah satunya adalah inilah yang senantiasa membuat musik alam nyaring biasanya berbunyi keras pada sore hari. Lah, bentuk dan hewannya adalah seperti ini. Ada semacam Surya Majapahit yang ditempelkan oleh para pelestari kebudayaan ya. Biasanya orang-orang mencari kesembuhan. Nah, ini terlihat di sana itu ya. Terlihat di sana di pinggir sungai itu ada semacam kolam, ada kemudian tangga dari bambu menuju ke bawah. Nah, di sana ada sebuah mata air 7 angin yang biasanya digunakan untuk pengobatan alternatif warga untuk mencari kesembuhan ya. Lah ini. Guys, jangan lupa like, subscribe dan komen ya kan. Saat ini kita mengunjungi sebuah punden keramat yang ternyata di area punden yang sangat rimbun ini penuh dengan keanekaragaman hayati, flora dan faunanya. Salah satunya adalah inilah yang senantiasa membuat musik alam nyaring biasanya berbunyi keras pada sore hari. Lah, bentuk dan hewannya adalah seperti ini. Nah, ini masyarakat beberapa daerah menamakan hal yang berbeda. Ada yang cenggeret, ada yang garengpung, dan ini sosok penampakan garengpung di punden keramat. Jadi memang binatang yang kecil ini sungguh luar biasa sekali, memiliki sound system yang cukup besar sehingga suaranya menjangkau beberapa ratus meter. Suasana memang air sungai yang cukup deras dari jeram-jeramnya ya, karena merupakan sungai di pegunungan dengan jeram-jeram yang cukup ramai. Serta kita akan melihat bagaimana kemudian masyarakat menanami pohon andong warna merah yang berjajar-jajar. Nah, di sini memang ada beberapa keanehan seperti bonggol kelapa itu kelihatannya dihuni oleh beberapa spesies fauna sehingga pohon ini terlihat mati. Nah, di sebelahnya itu juga ada pohon pinus raksasa ya, yang cukup besar. Nah, seperti andong ini juga semacam dihuni oleh beberapa spesies fauna ya, yang menggerogoti daunnya ini. Nah, ini memang suasananya cukup sunyi, cukup tenang. Yang di punden ini konon katanya cerita masyarakat merupakan salah satu petilasan atau pertapaan dari seorang resi, sehingga masyarakat menamai dengan nama Mbah Resi Damar Bekti Jaya Wiguna. Mbah Resi Damar Bekti Jaya Wiguna ini lumayan, kita mendaki anak tangga yang lumayan tinggi, sehingga memang benar-benar petilasan ini sebuah pertapaan di atas bukit. Nah, di sini juga ada semacam Surya Majapahit yang ditempelkan oleh para pelestari kebudayaan ya. Nah, di sana kita akan lihat bukit-bukit dan pohon-pohon raksasa yang penuh dengan lumut karena suasananya cukup sejuk sekali. Dari sinilah kita disapa oleh semacam penampakan
kepala naga ya. Masyarakat menamai ini adalah batu kepala naga. Jadi batu kepala naga yang sangat elok ini. Pohon-pohon yang banyak sekali ditumbuhi oleh lelumutan. Di bawah itu akan kita lihat sungai ya, yang mengalir sangat putih, jernih dan besar. Di bawah temaramnya cahaya matahari, di antara celah-celah dedaunan atau pohon pinus ya. Nah, ini kita sudah berada di atas sebuah bukit. Akan terlihat sebuah di sana ada semacam sungai. Ini merupakan kepala naga. Nah, di sini juga kita mendapati sebuah pohon raksasa. Kemungkinan ini adalah beringin, yang di situ ada banyak lumut dan anggrek yang menempel. Nah, itu ada spesies anggrek tertentu yang masih kecil ya, mungkin di antara anggrek yang sudah besar di atas. Ekornya berada di bawah. Jadi memang ini pundan yang cukup keramat, yang ternyata memang pertemuan bunga sungai ya, dua sungai. Jadi pada masa kuno pertemuan di antara dua sungai besar, ini sungai yang samping kiri dan yang sana samping kanan, dan ini merupakan sebuah pertemuan ya. Ini memang menandakan sebuah tempat yang mistis dan magis jika ada pertemuan bunga sungai. Nah, disinilah kita kemudian mendapati sebuah kuburan yang masyarakat masih memberikan sesaji-sesaji yang dianggap sebagai tokoh pembabat alas yang dikenal dengan Mbarsi Damar Bekti Jaya Wiguno. Mbarsi Damar Bekti Jaya Wiguno. Semoga kemudian mendapatkan surga dan kemuliaan. Siril Fatihah. Di sisi yang lain, di bukit kecil ini, selain kemudian pohon-pohon beringin raksasa yang penuh dengan lumut, pohon kemuning ratusan tahun, pohon-pohon nangka, serta ada jejak-jejak megalitik ya, sebuah menhir terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 menhir yang masyarakat mengenalnya dengan kemudian Mbah Singo atau Mbah Harimau, Mbah Singa ya, Mbah Singo, dan Mbah Kuda. Nah, ini Mbah Kuda. Jadi batu-batu ini ada namanya Mbah Singo dan Mbah Kuda, serta sebuah dolmen atau meja batu tempat persajian. Nah, ini meja batu tempat persajian. Nah, ini di sebelahnya adalah pohon nangka raksasa. Terlihat itu adalah buah nangka ya, buah nangka, dan di bawah sana ada semacam air terjun. Nah, sana terlihat itu putih, itu adalah air terjun ya, air terjun kembar. Nah, ini samping kanan dari bukit keramat ini adalah air terjun atau sungai besar, dan samping kiri juga merupakan sungai besar yang terlihat putih itu ya. Nah, ini terlihat sungai besar. Sehingga punden ini pada masa lalu adalah memang pertemuan di antara dua sungai. Pertemuan di antara dua sungai pada ujung sana ya, pada ujung sana. Nah, pada ujung sana. Jadi punden yang cukup keramat ini ternyata terletak di selatan dari Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Jadi punden yang cukup keramat ini memang diziarahi orang-orang, baik itu keperluan apapun, termasuk di bawahnya ada mata air. Mata air tujuh angin yang biasanya orang-orang mencari kesembuhan. Nah, ini terlihat di sana itu ya. Terlihat di sana di pinggir sungai itu ada semacam kolam, ada kemudian tangga dari bambu menuju ke bawah. Nah, di sana ada sebuah mata air tujuh angin yang biasanya digunakan untuk pengobatan alternatif warga untuk mencari kesembuhan ya. Lah ini memang cukup wingit dan cukup keramat lokasi ini. Semoga hal-hal seperti ini terus terawat ya, terus memberikan edukasi serta pemahaman tentang bagaimana kita menghargai perjuangan para pahlawan, menghargai perjuangan para leluhur masa lalu, sehingga kita berusaha untuk menghormati orang-orang yang
telah mendahului kita agar kita juga belajar untuk menghormati orang-orang yang masih hidup. Ya, saat ini kita mencoba eksplorasi sebuah punden keramat yang berkesinambungan. Ada jejak prasejarah masa kuno Hindu-Buddha, masa Islam hingga saat ini masih dilestarikan oleh warga setempat. Masyarakat mengenalnya dengan yang membabat alas atau yang bau rekso yang dikenal dengan nama Mbah Resi Damar Bekti Jaya Wiguno. Namun keanekaragaman hayati, flora dan fauna di sekitar punden ini cukup keramat, cukup banyak sekali. Salah satunya adalah tanaman herbal. Nah, ini tanaman herbal ini sangat mujarab ini. Nah, ini memang banyak yang tidak tahu. Ini namanya daun cemboh pada masa kuno gitu ya. Ini rasanya asam. Jadi ini merupakan obat alternatif untuk kemudian ginjal atau batu ginjal, kemudian diabetes ya, gula darah, termasuk jantung, banyak. Nanti rasanya itu rasanya sangat kecut. Jadi sulit saat ini memang generasi muda sulit mengetahui bahasanya ini merupakan daun herbal, daun yang bisa untuk obat-obatan yang rasanya itu tidak pahit dan tidak beracun, melainkan sangat berkhasiat obat dan rasanya sangat kecut. Nah ini daunnya seperti sepintas seperti daun salam, namun lebih tebal dan lebih lunak. Ini namanya daun cemboh ya, bisa dimakan. Bisa dimakan ya. Mungkin netizen bisa ngincipi ya, silakan ini ya. Ini. Nah, jadi daunnya cukup langka loh tanaman ini. Salah satu tanaman herbal yang ada di hutan. Saya juga membuktikan sendiri dan tidak saya lepas ya. Langsung saya makan. Nah, ini salah satu keajaiban dan keanekaragaman hayati yang ada di punden keramat ini. Sejarah punden ini kita bisa mengedukasi serta kemudian mengingat kembali jasa-jasa para pelawan yang telah membangun desa, membabat alas, mengeringkan rawa-rawa gitu ya, mengaliri hutan menjadi sawah-sawah, membangun jalan-jalan yang sehingga kita mudah untuk melaluinya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ditemukan ulat perak. Nah, ini laba-laba emas, tapi bentuknya memang menyerupai ulat bulu juga. Tapi ini laba-laba emas yang cukup menarik ya. Nah, ini laba-laba yang luar biasa sekali yang ada di antara punden keramat ini.